Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 dengan perikop Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu lakukan dan kamu akan menjadi tahir. Lakukan dan kamu akan menjadi tahir. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari kita belajar dalam firman Tuhan. Kita merenungkan tentang seorang panglima tentara yang bernama Naaman, yang sedang mengalami sakit kusta.
Dan ketika dia mengalami penyakit itu, seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman boleh berkata, menyampaikan. Kita melihat di ayatnya yang ketiga dikatakan, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita ketahui Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Naaman sedang mengalami sakit kusta dan istrinya mulai bingung bagaimana cara menyembuhkan daripada Naaman. Namun seorang gadis yang berasal dari Israel yang menjadi pelayan bagi istri Naaman boleh menyampaikan bahwa di negerinya ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan keadaan Naaman. Ketika istri Naaman mendengarkan hal demikian dan menyampaikan itu kepada suaminya Naaman, maka Naaman boleh menyampaikan itu kepada rajanya supaya mengizinkan dia pergi ke Israel menjumpai nabi tersebut. Benar, raja itu mengizinkan dan mengirimkan surat. Namun kita melihat ada kesalahpahaman di mana raja Israel menganggap bahwa itu adalah suatu provokasi untuk boleh membuat keributan antara Raja Aram dan juga Raja Israel. Namun kita melihat ketika Nabi Elisa mendengar hal demikian, dia berkata kepada Raja Israel, dikatakan ayat yang ke-8, sekira sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elisa hadir dan memberikan solusi kepada Raja Israel. Benar, ketika Naaman datang menjumpai Elisa, dia datang dengan kudanya dan keretanya dan berhenti di depan rumah Elisa. Siapa di antara kita yang tidak mau mengalami kesembuhan ketika kita mengalami sakit penyakit? Demikianlah yang dirasakan oleh Naaman. Dengan semangat dia menjumpai Nabi Elisa. Kita melihat di ayatnya yang ke-9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya bahwa dia datang dengan membawa persembahan, kita melihat yang ke-5, sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ini membuktikan bahwa Naaman benar-benar ingin mengalami kesembuhan. Dia ingin sembuh dari sakit penyakitnya, sehingga dia membawa persembahan yang begitu banyak, yaitu 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Namun kita melihat ketika dia pergi menjumpai Nabi Elisa, suatu hal yang mengecewakan terjadi, dialami oleh Naaman. Sama halnya ketika kita ingin pergi berobat ke rumah sakit, kita telah mengambil nomor antrian supaya kita boleh bertemu dengan sang dokter, supaya mengetahui apa penyebab daripada penyakit yang kita derita dan apa solusi atau obat yang boleh dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Namun kita melihat Elisa tidak keluar menjumpai Naaman, namun dia mengirim hambanya, pelayannya menemui Naaman. Dikatakan di ayatnya yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Salahkah Elisa mengatakan hal demikian? Saya pikir tidak salah, karena itu adalah rencana Tuhan. Namun bagi Naaman yang seharusnya dia mengalami kesembuhan dengan nyata di depan matanya, namun dia hanya bertemu dengan seorang suruhan yang disuruh oleh Elisa.
Tanpa sepatah kata pun dikeluarkan Elisa kepada Naaman secara langsung. Dan Naaman diperintahkan oleh suruhan itu supaya pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Dengan hal demikian, Naaman mengalami kegusaran sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Sepantasnya lah Naaman gusar. Naaman kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Elisa. Karena dia sedang mengalami sakit. Seharusnya Elisa melihat, memperhatikan sakit yang boleh dialami oleh Naaman. Namun Elisa tidak melihat, namun memerintahkan suruhannya untuk mengatakan kepada Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Sehingga di ayatnya yang ke-12 dikatakan, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Wow. Naaman mengalami kepanasan hati karena Nabi Elisa tidak menjumpai dia dan menyuruh mandi di sungai Yordan. Padahal menurut Naaman, di Damsyik ada sungai Abana dan sungai Parpar yang lebih baik daripada segala sungai di Israel. Namun kita melihat, Bapak Ibu yang terkasih, panas hati yang sedang dialami oleh Naaman. Sebentar surut ketika para pegawainya menjumpainya. Kita melihat di ayat yang ke-13, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Mendengar itu, hati Naaman mulai reda dan mulai luluh. Sehingga kita melihat, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang apa yang dikatakan oleh firman Allah kadang membuat kita panas hati. Kita rindu seketika itu kita mengalami kesembuhan. Namun jawaban itu kadang membuat kita panas hati. Namun kita melihat apa yang dialami oleh Naaman. Dia lakukan dan ia menjadi tahir. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita. Terkadang membingungkan, terkadang sulit, terkadang memang mudah. Tetapi yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu lakukan apa yang dikehendaki Allah. Maka sisanya Tuhan akan bekerja dan menyatakan kesembuhan dalam hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh Naaman. Dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, tetap lakukan apa yang diperintahkan Allah, maka kita akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh mengajari kami tetap setia melakukan kehendak Tuhan Allah dalam hidup kami. Tuhan tolong mampukan kami supaya kami boleh melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mengalami anugerah daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dan sudah kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan